barulah kita memerlukan orang lain yang kita percayai sebagai tempat untuk berbagi. Kehadiran orang yang kita percayai sangat. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dengan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah
Kristus. Para pecinta aroma sabda dimanapun kalian berada, selamat berjumpa lagi bersama dengan saya, Frater Konilacus OCD. Pada hari ini, kita memasuki Minggu Paskah kedua, sekaligus merayakan Minggu Kerahiman Tuhan, atau Minggu Kerahiman Ilahi. Saya akan membawa renungan ini dengan tema kehadiran yang menguatkan. Setiap situasi memiliki alasan tersendiri. Setiap alasan mempertimbangkan setiap kemungkinan yang terkadang sulit dipahami oleh orang lain terhadap setiap pribadi. Ketakutan misalnya. Ada alasan kenapa ada ketakutan. Karena situasi masa lampau yang belum terselesaikan, situasi yang sangat sulit dipecahkan, dan trauma akan keadaan-keadaan yang menyerang pribadi tersebut. Melihat keadaan seperti ini, perlulah kita memerlukan orang lain yang kita percayai sebagai tempat untuk berbagi. Kehadiran orang yang kita percayai sangat menguatkan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saudara seiman. Kisah Injil pada hari ini memperlihatkan kepada kita situasi demikian, di mana para murid setelah kebangkitan Tuhan, mereka cemas, mereka mengunci diri, mereka terbelenggu oleh kabut-kabut ketakutan akan orang-orang Yahudi. Ketakutan ini adalah sifat dasar manusia yang ada dalam diri manusia yang menolak untuk menderita. Tetapi Tuhan Yesus yang begitu mengasihi murid-muridnya memahami apa yang dialami oleh para murid-muridnya tentang situasi hati mereka. Maka ia menampakkan diri kepada para muridnya dengan mengucapkan, "Damai sejahtera bagi kamu." Apa yang terjadi setelah itu? Para murid merasakan damai yang begitu besar. Mereka bangkit dari situasi yang menghantui mereka. Kegelapan hati mereka mendapatkan secercah harapan. Dan mereka bersuka cita karena kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Dalam situasi ini juga, Tuhan menghembuskan Roh Kudus sebagai kekuatan untuk mereka agar berani dan tidak takut untuk menghadapi setiap masalah yang menghantui mereka. Dan juga Tuhan memberikan kuasa untuk mengampuni. Setelah mengalami situasi seperti ini, mereka tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Sebab Yesus adalah Allah yang mereka imani dan mereka percayai. Dan pengakuan ini juga terjadi kepada Thomas yang saat itu belum ada bersama para murid-murid yang lain.
Namun ketika ia berjumpa dengan Tuhan, ia mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Momen pengakuan Santo Thomas menjadi penting bagi kita orang Kristiani, bahwa kita harus mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah yang selalu merajai hati kita, menguatkan kita dalam situasi apapun. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, dalam situasi hidup kita sebagai orang-orang Kristiani, kita juga mengalami apa yang terjadi pada murid-murid pada zaman itu. Dan kita juga mengalami pada zaman kita ini. Kita pernah takut, kita pernah gelisah, kita pernah mengunci diri karena lingkungan yang kita inginkan tidak sesuai dengan harapan atau ekspektasi kita. Sebagai contoh, kita menginginkan situasi yang damai, tetapi sikap kita membawa mimpi buruk pada orang lain. Mungkin pernah kita menghakimi orang lain tanpa alasan yang sebenarnya kita tidak tahu apa alasan dia berbuat demikian. Kita menginginkan orang lain seperti diri kita. Kita membenci orang lain. Kita iri kepada orang lain karena keberhasilan mereka. Terus kita menginginkan kesehatan. Tetapi apa yang terjadi pada diri kita? Mungkin ada merokok setiap hari, minum minuman keras setiap hari, tidak olahraga. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi kalau kita tidak berusaha menjadi lebih baik? Jadi, letak masalahnya bukan pada situasi itu, tetapi letak masalahnya pada keadaan diri kita, pada diri kita yang belum selesai. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, banyak situasi konkret yang terjadi dalam hidup kita, baik itu dalam keluarga kita, kehidupan bermasyarakat, bersosial, dan kapanpun dimanapun kita berada. Pasti banyak hal yang menghantui kita. Kita merasa takut, kita merasa cemas. Tapi penting untuk kita sadar bahwa Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kita. Tuhan selalu memahami kelemahan kita karena kita manusia lahir dari daging. Untuk itu wajar kalau kita selalu dalam ketakutan. Tapi kita juga harus wajar bahwa kita sebagai orang Kristiani harus percaya bahwa Tuhan Allah selalu ada bersama kita. Sekalipun situasi yang sungguh berat kita hadapi, Tuhan akan selalu tetap bersama kita. Dia akan selalu memberikan Roh Kudus-Nya, memberanikan kita untuk melewati masa-masa sulit itu. Sungguh kehadiran Tuhan sangat menguatkan kita kalau kita sungguh-sungguh percaya. Tuhan saja cukup. Solo Dios basa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.